Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kita coba bertanya dulu kepada pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung saat ini dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Pak Eko ya. Selamat pagi. Yang Jaka, jadi paling tidak bahwa kita ini berterima kasih Bung Leo sebagai masyarakat yang dari dahulu mendambakan bahwa kalau angka penularan ini menurun, berarti kan sudah mulai ada perbaikan. Karena kalau penularan menurun ya pergerakan ekonomi kita sudah mulai masuk pada normal atau biasa. Nah ini suatu rasa syukur kita. Tetapi yang jadi persoalan, betul kata media pagi ini bahwa walaupun sudah mulai menunjukkan angka penurunan, tetapi kita harus waspada. Saya melihat selama ini Bung Leo yang jadi persoalan bahwa seperti pasar tradisional kurang diperhatikan oleh Satgas. Bagaimana masyarakat itu kita ingatkan terus untuk supaya taat pada protokol kesehatan. Saya kemarin juga ke pasar itu masih saja itu tidak ada yang pakai masker, walaupun ini kerumunan ini yang terjadi kan Bung Leo. Nah ini sebetulnya yang satu hal yang perlu kita ingatkan kepada pemerintah daerah, khususnya Satgas. Ya apalagi Sulawesi Utara sampai saat sekarang hari ini dengan angka 207 itu masih cukup tinggi Bung Leo. Karena biasanya masih berada di 2 digit, sekarang di 3 digit. Nah, tetapi secara nasional dengan 10.337 ya kami bersyukur bahwa mudah-mudahan besok lagi akan menurun, besok lagi menurun supaya kita bisa memasuki daerah normal biasa. Terima kasih. Pak Vence, hari-hari ini masih melihat ada petugas tidak Pak di sekitar Anda, terutama di tempat-tempat umum yang menjaga protokol kesehatan, masker atau yang lain-lain, masih lihat tidak Pak? Justru itu yang saya angkat pagi ini, karena dari kemarin-kemarin ketika saya ke tempat umum, contohnya sekarang itu mal-mal sudah dibuka kan, tetapi tidak menunjukkan bahwa di sana ada pengawalan dari Satgas. Paling tidak hanya mengingatkan masyarakat kurang ya. Ini yang harus, makanya saya ingatkan bahwa di daerah-daerah harus perlu melihat bahwa walaupun sudah menurun, tetapi kita harus waspada terhadap prokes itu harus tetap dijalankan. Ya itu saja Bung Leo. Terima kasih, selamat pagi Metro. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi, bagaimana Pak Ondo pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Iya, waspada meski relaksasi. Saya meminta tidak hanya waspada, tapi harus segera kita mengantisipasi masuknya virusmu atau MU lah saya bilang biar lebih enak dari Kolombia yang lolos imun tersebut. Kita harus mengantisipasi masuknya dari airport internasional dan ini harus ketat dijaga di sana, jangan lolos lagi seperti Delta seperti itu. Batasi perjalanan pejabat ke luar negeri, perketat ya pengantisipasi di daerah-daerah wisata yang sudah diadakan pelonggaran. Kita harus ingat varian MU lolos dari imun, kita harus hati-hati, ini bahaya sekali. Varian baru lainnya bisa saja akan muncul kembali. Ada mungkin saja ada varian Bayarka, varian Jupe yang lebih bahaya dan langsung gol lewat gitu loh. Saran saya untuk Dogiai in Papua level 1, kalau bisa dijadikan level 0, untuk ini harus diberi apresiasi supaya kepala daerah lain juga melihat, oh ternyata kalau kita bisa menurunkan lebih tinggi lagi, kita dapat apresiasi, dapat penghargaan dari pemerintah pusat. 17 kabupaten itu level 2, kalau bisa level 1 udah dijanjikan saja akan diberi apresiasi. Intinya kita harus cepat antisipasi dan responsif, disiplin 3M serta vaksin lebih masif. Terakhir, liburan Natal itu harus diantisipasi. Tak kalah penting, vaksin merah putih serta obat-obat baru harus bisa diproduksi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Kita masih... Oke, ada 2 pemirsa yang menghubungi kita, Mas Jaka, dan mereka mengingatkan kita. Tapi betul yang disampaikan oleh Pak Ondo tadi, ternyata ada varian baru yang kita mungkin, masalahnya begini Mas, katanya penyakitnya orang Indonesia dalam tanda petik, kalau belum ada tidak percaya, kalau ada pun tidak percaya juga.
Kalau sudah parah, baru panik, baru takut, lalu begitu sudah turun, langsung lupa. Bagaimana Mas Jaka? Ya ini kan sebenarnya tidak hanya varian Mu ya, Mu ya, tapi ada juga varian Lambda yang juga menjadi ancaman dan ini sudah menjadi perhatian banyak negara. Sudah masuk Indonesia belum? Sampai sekarang belum ada laporan yang mudah-mudahan tidak ya. Tetapi kan beberapa negara sudah melakukan antisipasi yang cukup ketat seperti Korea Selatan misalnya. Korea Selatan kan belakangan juga mengalami kenaikan lagi kan. Artinya mereka sudah melakukan upaya-upaya untuk mencegah varian-varian baru masuk ke negara mereka karena mereka masih pusing juga menaklukkan varian Delta. Mulai 8 September misalnya mereka akan sangat memperketat pendatang dari Peru, Chili dan beberapa negara Amerika Latin tempat asal dari varian Lambda. Kemudian juga varian Mu itu kan dari Kolombia. Bahkan diindikasikan sudah menyebar ke 39 negara. Artinya kita tidak boleh main-main mengantisipasi varian-varian baru ini. Kita jangan sekali kembali mengulang kesalahan yang sangat fatal ketika India sedang dilanda gelombang tsunami varian Delta, justru ada ratusan orang yang bisa masuk ke negara kita. Dan akhirnya kita juga kena juga varian Delta. Saya pikir antisipasi seketat ini harus betul-betul dilakukan. Tetapi sekali lagi kita juga tidak boleh mengesampingkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Tadi betul sekali Pak Venzo mengatakan ya semestinya Satgas itu terus melakukan pengawalan. Kalau kita lihat di lapangan di sekitar kita lah ya sangat jarang, hampir tidak ada lagi upaya petugas untuk mengontrol. Penyekatan juga kelihatannya. Penyekatan sudah tidak ada juga. Padahal logikanya ketika segala kegiatan dilonggarkan, ketika PPKM levelnya diturunkan, pengawasannya harusnya semakin diperketat karena mobilitas masyarakat kan semakin tinggi. Beda ketimbang kemarin PPKM level 4 atau PPKM darurat, itu mobilitas agak terbatas. Dan saya pikir ini menjadi PR pemerintah, jangan sekali-sekali lagi mengendorkan pengawasan. Di samping kita juga terus mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Tadi Pak Ondo juga mengingatkan satu hal itu, Mas Jaka, waspadai liburan Natal Tahun Baru. Ini kan sudah bulan September, tidak lama lagi Desember, Januari. Saya terus terang khawatir sekali dengan itu karena bukan hanya yang merayakan Natal dan Tahun Baru, tapi kan ini sudah lebih dari 2 tahun jatuhnya nanti di situ, dan orang sudah semakin percaya diri karena sudah vaksin begitu. Jangan-jangan ada bisa ledakan lagi, bagaimana Mas? Ya ini kita harus belajar dari pengalaman yang sudah-sudah ya. Ketika kemarin kita dilanda gelombang tsunami COVID kan, salah satunya karena kita terlena untuk merayakan liburan Lebaran. Mudik Lebaran dan seputar itu. Ketika kerumunan di mana-mana terjadi. Kemudian kita juga belajar dari India belakangan malah. Dulu ada festival keagamaan yang membuat mereka luluh lantak akibat tsunami COVID. Dan belakang India juga naik lagi karena festival keagamaan di Kerala. Mereka berkerumun ribuan bahkan mungkin ratusan ribu dan sekarang naik lagi sampai 40.000 lebih per hari. Dan ini harus betul-betul kita jadikan warning bagi kita ya. Kita jangan pernah lagi mengulang kesalahan yang sama dengan membiarkan mobilitas kemana-mana secara bebas, kerumunan terjadi di mana-mana karena itu akan membuka peluang untuk kembali kita terjadi lonjakan lagi. Kembali lagi ke yang saya sebut sebelum ini Mas Jaka, bahwa ketika kita mendengar ambulan setiap hari, kita mendengar kabar ada orang yang kita kenal yang akhirnya meninggal karena COVID. Kita takut dan ketakutan itu membuat kita disiplin. Masker kita pakai, kita tidak pergi kemana-mana, cuci tangan. Tapi sekarang kan itu sudah tidak ada. Nah ini bagaimana tetap mempertahankan kewaspadaan? Apakah misalnya Satgas harus membuat video misalnya, katakanlah dokumenter yang memperlihatkan bagaimana menyedihkan dan mengerikannya COVID ini, lalu kita disebarkan setiap hari? Atau para pemuka kita yang harus mengatakan itu, bagaimana kita tetap bisa waspada. Tapi kita harus jeda dahulu Mas Jaka dan Musa, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, bagaimana kita tetap waspada? Nah, apakah mungkin kita harus terus dibuat takut begitu, Mas? Supaya kemudian kita tidak lengah. Ya, saya pikir ketika situasi belum memungkinkan untuk kita merayakan kebebasan yang benar-benar bebas, ya kita harus punya rasa takut terus-menerus. Karena dengan kita memiliki rasa takut, kita akan waspada. Karena kalau kita merasa tidak takut, tidak perlu lagi takut, ya kita akan lengah. Saya pikir kan kuncinya seperti itu. Dan kalau kita lihat, sebagian masyarakat kita itu mereka hanya takut ketika ada ketentuan-ketentuan yang memaksa mereka harus takut. Seperti kemarin PPKM darurat, PPKM level 4, dan ketika kita betul-betul dibuat luluh lantak ketika puluhan ribu atau setiap hari tadi Bung Leo katakan setiap hari ada pengumuman meninggal ambulans setiap hari lewat membawa orang sakit atau yang meninggal. Saya pikir itu salah satu ciri rakyat kita, sebagian rakyat kita yang harus diubah dalam situasi seperti ini. Kita tidak boleh betul-betul memandang enteng persoalan ini meskipun pemerintah sudah melonggarkan ketentuan-ketentuan, tapi ya ancaman itu masih setiap saat. Bahkan beberapa epidemiolog mengatakan pertengahan bulan ini ada kemungkinan akan kembali naik. Oh, September ini ya? Iya, karena salah satunya diperkirakan upaya untuk deteksi dini itu belum maksimal di beberapa daerah. Bahkan di Pulau Jawa, Bali itu juga akan ada beberapa daerah yang akan naik. 3T-nya belum jalan. Betul, saya pikir ini bukan sekedar untuk menakut-nakuti ya, tetapi ini sebuah warning bagi kita untuk betul-betul terus waspada, tidak lengah, tidak menganggap enteng persoalan. Dan dengan cara seperti itu kita akan bisa mempertahankan tren yang terus membaik ya, yang kasus melandai, angka kematian terus menurun, tingkat keterisian di rumah sakit juga mungkin semakin berkurang. Itu kan sebenarnya yang kita harapkan. Dengan cara seperti itu pelan-pelan kehidupan akan semakin normal. Saya kayak sekarang misalnya PTM sudah mulai diberlakukan. Kita tentu saja senang. Anak-anak kita yang sudah hampir 2 tahun harus di rumah juga gembira. Tetapi sekali lagi kita juga harus mendukung kebijakan pemerintah seperti itu. Kemarin kan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan ya belum semua orang tua yang mengizinkan anaknya untuk divaksinasi. Saya pikir kan untuk vaksinasi bukan untuk sekolah ya? Iya, itu masih banyak katanya orang tua yang belum mengizinkan anaknya untuk divaksin. Saya pikir kan sikap-sikap seperti harus kita ubah ya. Kita harus betul-betul bekerja sama, tidak bisa mengandalkan pemerintah dan aparat negara. Kecenderungannya pemerintah juga relaks. Dan ketika relaks kemudian penjagaan lengah dan akhirnya bisa berbahaya. Bagaimana memastikan pemerintah tidak lengah, kita bahas di bagian berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Mas Jaka. Memastikan supaya pemerintah khususnya ya, Satgas juga dan kita semua tetap waspada bagaimana? Ya, saya pikir pemerintah harus memberikan teladan yang baik ya. Artinya tadi kita bilang ketika PPKM dilonggarkan semestinya pengawasan harus malah meningkat. Jangan juga ikut dilonggarkan. Karena kan ciri atau karakter sebagai rakyat kita kan ya belum sepenuhnya bisa kita andalkan untuk patuh terhadap karena dorongan diri sendiri. Saya pikir itu, dan itu tentu saja tugas dari daerah-daerah ya, karena ujung tombak
untuk penanganan di daerah ya daerah itu sendiri. Jangan apa-apa mengandalkan dari pusat karena pusat juga tidak sedikit apa yang harus mereka lakukan. Dan tentu saja kepada masyarakat kita mengimbau, ya kita berkali-kali mengingatkan, setiap kali kita bedah editorial kan selalu mengingatkan bahwa COVID ini belum selesai, masih jauh dari kata usai, masih ada, masih bisa mengancam sewaktu-waktu. Seperti tadi perkiraan para epidemiolog katanya pertengahan Maret ini kemungkinan akan naik lagi. Kemudian jadi juga Kementerian Investasi dan Maritim, juru bicaranya mengatakan setiap saat bisa kembali naik. Dan saya pikir itu sebuah peringatan yang harus kita benar-benar kita renungkan dan kita jadikan pijakan untuk kita betul-betul patuh terhadap prokes. Kalau saya ingat dulu waktu zaman pemerintahan kapan ya, kita waktu itu diminta untuk menghemat, Mas, menghemat listrik. Ada kampanye besar-besaran, kita lihat di TV setiap hari, mungkin setiap jam, matikan listrik jam sekian sampai jam sekian. Apakah mungkin untuk membuat kita tetap waspada saat ini, harus juga dibuat kampanye seperti itu, supaya kemudian kita ya sadar terus? Ya, saya pikir itu tugas dari pemerintah ya, untuk memberikan komunikasi publik yang betul-betul terus mengingatkan kita lah bahwa ancaman corona itu masih jauh dari selesai. Kita mungkin bisa belajar dari Amerika Serikat misalnya, yang dulu ketika zaman Trump gila-gilaan, kemudian zaman Biden juga menurun tajam, tapi belakangan naiknya juga gila-gilaan lagi. Bahkan tanggal 28 Agustus kemarin 320.000 kenaikan. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Artinya negara yang semaju Amerika saja itu juga kena juga begitu lengah kena gelombang juga tidak hanya sekali. Kita mestinya ya berpikir bahwa setiap saat kita bisa mengalami hal serupa. Dan kita harus yakin kita bisa mencegah hal itu terjadi dengan catatan tadi. Pemerintah harus konsisten dan masyarakat harus juga disiplin. Sebenarnya kan kuncinya itu, konsisten, tegas, dan disiplin. Saya pikir itu. Baik, kita harapkan kita sama-sama waspada, jangan sampai kemudian. Saya agak dejavu soalnya, Mas Jaka, waktu kita ingatkan sebelum varian Delta masuk ke Indonesia, akhirnya kejadian dan memuncak. Jangan sampai saat kita bicara sekarang terjadi lagi hal seperti itu ya. Kita harapkan kita sama-sama waspada. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, meski saat ini Indonesia menghadapi penurunan kasus COVID-19, namun kedisiplinan kita bersama, saya, Anda, harus selalu menjadi kunci kesuksesan untuk menekan kasus. Tetap kurangi mobilitas dan tetap patuhi 5M. Pakai masker Anda, cuci tangan, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Metro TV.